Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-9 secara terjemahan huwanya itu kembali kepada Allah. Ya. Kemudian tadi ada cerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, ya. Jadi Allah yang mengutus rasul-rasulnya bil huda, dengan membawa huda, petunjuk, wa din itu adalah agama hak, agama yang hak, ya kan? Zahira, nyata-nyata artinya terang, ya. Kalau di sini dimenangkan di atas agama yang lain. Walau ya orang-orang musyrik tidak senang, ya, tidak suka. Ya, itu secara bahasa. Coba lihat ayat sebelumnya. Tandanya orang musyrik tidak suka itu, mereka ingin memadamkan, ingin menghancurkan cahaya Allah dengan propaganda. Termasuk tadi mendustai. Banyak bahasa mendustai. Mereka bukan hanya berpaling, tapi melawan. Bukan hanya melawan, mau menghabisi. Ya kan? Makanya Nabi Muhammad itu bukan hanya ditolak oleh mereka, orang kafir Quraisy, tapi juga dibuli,
dikasih tahi onta. Kemudian ada orang yang mau masuk ke kota Makkah, dicegatnya di luar. Ya kan ada orang mau berdagang tuh, nyecegat di luar. Kalau masuk ke kota Makkah hati-hati yang yuk. Tuh ada itu tuh Muhammad namanya, hanya tukang sihir tuh. Beko kalau anda ngas ketek kecilnya bisa terpengaruh. Itu namanya mendustai. Padahal Nabi Muhammad itu diyakini siddiq. Seluruh orang Arab percaya kepada akhlak Nabi. Sampai-sampai barang-barang berharganya dititip ya Nabi. Tapi untuk ajaran Islam, ajaran agama mereka menolak. Dan itu bukan hanya sekarang, dulu. Makanya cerita tadi itu adalah pada masa Nabi Musa begitu juga perangai umat. Jangankan pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Nuh pun sudah begitu. Setelah Nabi Nuh apa nabinya? Hud, ada kaumnya. Kaum Ad. Setelah Hud ada nabinya? Soleh, ada kaum yang mendustainya. Kaum Samud. Jadi kalau dulu kini yang mendustai agama, satu telambek jagonya sana itu. Lalu orang gitu. Mangalo kini wak dustai lah orang dulu seperti itu. Itu ya. Jadi mereka itu yuriduna, betul-betul berkeinginan mereka. Keinginan di sini bukan angan-angan. Bukan mereka punya cita-cita atau lalu-lalu selain kok dapet jam berkembang daknyo agama Muhammad ko itu lalu selain dak itu dong. Baca caranya supaya tidak berkembang. Kapan perlu dibunuh, kapan perlu dizalimi, diboikot, ekonominya diboikot, dimal lewat Nabi Muhammad kok dipasang duri di situ, ya kan? Ibu datang kemari tidak ada duri-duri gitu loh. Ada tidak di jalan-jalan tadi rintangan, tidak ada loh jalan labuah, jalan raya, titian batu, tidak licin loh. Kalau dulu itu makanya apa? Tabbat yada abi lahbi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selanaran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itulah itu. Suami istri itu kerajonya. Abu Lahab itu kerajonya. Ya kan? Istri itu kerajonya ingin menghancurkan. Allah sudah bagi tahu. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Tapi Allah tidak sia-sia. Allah sempurnakan. Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan sempurnakan. Makanya ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya kan? Nah itu kami sempurnakan agama itu. Nah bagaimana bentuk kesempurnaan itu? Kesempurnaan itu bentuknya diutusnya Rasul. Jadi bukan Allah langsung pas jadi sempurna, main sumbiang jadi sempurna aja, itu dah. Allah utuslah Rasul. Jadi ayat di atas tadi, wallahu mutimmu nurihi, Allah menyempurnakan agama yang mau dipadamkan oleh orang-orang kafir tadi itu. Dalam konteks Quraisy, kafirnya adalah kafir syirik. Karena orang-orang Makkah itu syirik. Dia percaya kepada Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Kepada siapa kamu minta tolong? Lata, Uzza. Siapa yang engkau sembah? Lata, Uzza. Kalau ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Maka Tuhannya itu ada 7. Tidak langit saja ada 7. Tuhannya 7. 1 di langit, 6 di bumi. Ketika dia ditanyakan siapa yang menciptakan? Allah. Makanya orang Arab itu sudah kenal dengan kata Allah. Buktinya orang tua Nabi namanya Abdullah. Abdullah itu hamba Allah. Cuman Allah persi mereka itu adalah Lata, Uzza yang mereka sembah. Tapi kalau yang menciptakan tetap yang ada di langit gitu. Maka disebutlah mereka itu syirik. Beda dengan Madinah. Madinah ada Yahudi, ada Nasrani. Iya kan? Itu makanya di Makkah tidak ada orang Yahudi, tidak ada Nasrani. Yang ada hanya musyrik. Nah, walau karihal musyrikun.
Ya kan? Jadi Allah utus seorang rasul atau rasul-rasul yang setiap umat itu ada rasul. Ya kan? Pada masa Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, ada setiap umat itu ada rasul. Ya kan? Itu apa gunanya rasul itu? Rasul itu membawa dua hal. Satu, huda, yang kedua, dinil haq. Jadi kalau mereka ingin mendustai, ya dua itulah yang mereka dustai. Nah, ayat yang ke-9 ini, poin pentingnya, satu, Allah mengutus Rasulnya. Kalau pada masa sekarang ya Nabi Muhammad. Pada masa ayat ini, waktu diceritakan tadi, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Berarti Allah mengutus Musa. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Itu menariknya di situ. Jadi Allah mengutus Rasul. Rasul tadi membawa petunjuk. Nabi Muhammad membawa petunjuk, membawa agama yang hak. Maka itu kedatangan Nabi Muhammad itu dianggap oleh Nabi Isa berita gembira. Iya kan? Ayat berapa tuh yang mengatakan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, dan memberi kabar gembira bahwa akan datang seorang rasul namanya Ahmad. Kenapa kabar gembira? Karena Nabi Muhammad itu membawa petunjuk. Awal apa yang panjang median kompor gas kau ndak bisa aja dah. Dipatik kau ndak namu aja dah, dibuka kau ndak namu aja dah, calik gasnya panua, iko baru. Itu tiba si orang menunjukkan baiko caronyo hidup kompor gas tu jadinya. Senang lah hati. Iko saya sakit kiranya. Wak saya ndak tahu selama nah. Tapi kalau dipasuknya ketik meledak kompor gas itu. Ya kan? Jadi petunjuk yang dibawa itu akan menyelamatkan. Ya kan? Ada agama yang benar. Nah, petunjuk dan agama yang benar itu akan dimenangkan selalu oleh Allah. Ya kan? Sampai nanti kepada hari kiamat. Jadi kita sekarang ini sedang belajar tentang hidayah dan agama yang benar itu. Nah, salah satu kita ini termasuk orang-orang yang menjaga dinil haq itu. Tabayang lah kira-kira kalau ndak boleh orang. Ya kan? Kalau seandainya hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini ada perang, apa kata Allah? Jangan semuanya pergi berperang. Tetap jugalah yang ada yang belajar sama ustadz di tadabbur Al-Qur'an. Kan itu ayat yang mengatakan itu. Jangan semuanya pergi berperang. Tetap ada yang belajar tafakuh fiddin. Padahal perang kok. Ya kan? Nah, jangan sadonya peba perang. Adonya nambah raja agama kok. Kok seandainya nanti sisa-sisa perang itu ada nang pulang, siapa kemajuan agama nanti kayaknya. Kita inilah begitulah kira-kira maksud ayat itu. Oke. Jadi poin pentingnya satu, Allah mengutus rasul-rasulnya. Rasul itu membawa petunjuk dan agama yang benar. Lalu Allah akan memenangkan ya agama petunjuk itu di atas agama petunjuk-petunjuk yang lain, yaitu Allah tidak menyukai orang-orang yang musyrik. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Jadi dakwah Nabi Muhammad SAW ya kan menegaskan bahwa Allah mengutusnya membawa bekal dengan petunjuk, ya kan, kemudian agama yang lurus, ya kan, keyakinan benar, akhlaknya benar, akidahnya benar. Itu yang disebut dengan agama yang hak. Lalu liyuzhirahu ala dini kulli. Frase ini menunjukkan Allah akan meninggikan. Islam itu agama yang tinggi. Maka orang yang beriman itu juga ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wa in kuntum a'launa.
kamu itu posisinya tinggi. Menjadi orang beriman saja sudah tinggi posisi kita. Ya kan? Apalagi kalau kita amalkan pula Islam, ya lebih gitu, dimenangkan, umat yang dimuliakan. Dia akan mendapatkan keunggulan baik secara dalil, ini dah dalil-dalil yang sampai hari ini tidak bisa dipatahkan. Ditantang oleh Allah sampai hari ini tidak ada yang bisa. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu tantangan Allah kan? Kalau ragulah tentang ayat-ayat ini yang telah kami turunkan, boleh coba buat yang seperti itu. Bakumpullah sadonya. Ya kan, maunya jin. Jo tukang permak jin tuh bawa. Kan ada tuh. Ya kan, jin di permak orang tuh. Bayar 5.000 kan. Ada jinnya saja dah, jo tukang permak tuh bawa sekali. Ya kan? Ada jinnya, jo jininya bawa jadi yo. Kan ada jin and jini dulu tuh. Ada jin dan jun umpamanya kan. Bawalah sadonya tuh. Pokoknya jangan dilibatkan Allah di situ. Kalau mampu silakan buat. Sampai hari ini orang yang mendustai Al-Quran pun tidak bisa membuat. Tapi dasar mereka memang tidak dapat hidayah, maka mereka juga tidak mengakui Al-Quran. Padahal di awal-awal itu kan, awal-awal surah Al-Baqarah itu sudah menantang, kalau tidak percaya silakan. Ayat berapa itu surah Al-Baqarah? 20? Ya, 20 ya, 21. Ya kan? Itu awal-awal sudah dikatakan. Ya kan? Nah, masa tidak akan mampu manusia untuk. Jadi ini sebenarnya secara dalil tak terpantahkan Al-Quran, kitab-kitab Allah ini. Ya kan? Apalagi kita ini memang rahmatan lil alamin. Maka itu ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini mungkin di depannya seperti kita, tapi ke belakang kita itu terbawa Islam, terbawa moral. Banyak ibu yang belajar Al-Quran, rajin taklim, itu berbuat salah satu kali. Nah, ibu saja dia ucap orang, apa itu? Mengaji lagi, tapi perangai, nah yang rusak ke bawahnya gitu. Dia tak bawa dia jauh, tak bawa rendong, ya nak. Itu encak model kami lah itu, ikut berjilbab lah gitu. Nak perangai tak apa, encak model kami tidak ada berjilbab, alah encak lu nyoba pada awak gitu kan. Itu tak bawa rendong nama itu. Jadi Islam itu sebenarnya tampilannya itu pengaruh juga kepada umat Islam dengan tampilan. Maka mau dilabelkan Islam itu dengan teroris lah. Itu sebenarnya meredupkan Islam. Marah saja dulu kecian tuh. Ya kan? Ada yang bom apa namanya? Bom bunuh diri di Jalan Tamrin. Katanya jihad fisabilillah. Ya kan? Itu bukan fisabilillah, namanya aja fisabil tamrin. Iya kan? Jangan di Jalan Tamrin, bukan di jalan Allah, tapi disematkan kepada orang Islam. Ya kan? Wah, inilah tayangan Islam. Itu dalam bentuk orang ingin meruntuhkan Islam. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan kabar gembira bahwa agama Islam akan menang, dimenangkan oleh Allah. Walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Itu menunjukkan janji Allah itu pasti. Ya kan? Kalau hari ini kita persen orang Islam mungkin kalah, tapi secara agama, ya kan, kita menang gitu. Ya, mungkin secara dunia mungkin kita tertinggal gitu ya. Ya kan? Secara dunia. Tapi dulu kita pernah menjadi peradaban. Ya kan? Pernah kan? Peradaban. Oke, saya coba lihatkan bagaimana kemajuan Islam. Ya, pernah nggak Islam ini menjadi menjadi umat Islam yang menjadi peradaban, menguasai Islam, menguasai dunia? Coba lihat di sini. Apanya yang dikuasai? Coba lihat. Pernah, Pak? Nah, nampak di belakang? Oke, Islam pernah menguasai dunia. Bisa dalam bidang politik. Ya kan?
politik, peradaban, ilmu, pengaruh budaya. Ini dulu ada Turki Utsmani, perabatan luar biasa, ya kan? Pernah. Umpamanya kita lihat pada masa kekhalifahan, ada Khalifah Umayyah, ada Khalifah Abbasiyah. Di sini muncul dulu ada matematik, ilmu dah itu, kedokteran, filsafat. Sekarang namanya matematik. Saya selalu mengajarkan bahasa Inggris itu matematik, math. Padahal namanya aljabar, ya kan? Algebra. Aljabar dulu ibu-ibu kan belajar aljabar, ya kan? Itu orang Islam. Ini angka 0 atau angka kosong? Nomor apa ibu berapa? Kan itu kosong. Padahal 0. 088 dulu 0 kan? Kosong itu tidak berisi, tapi 0 itu ada isinya. Yang penemu 0 itu adalah Al-Khawarizmi. Itu orang Islam. Kedokteran pertama itu Ibnu Sina. Oleh orang Amerika disebut dengan Avicenna. Makanya ada satu buku yang selalu menjadi rujukan oleh dokter, itu adalah Qanun al-Fiktib. Orang Islam ini, ya kan? Apalagi Al-Farabi, banyak itu dalam segi masa kekhalifahan. Ada lagi ini masa Renaissance. Ini betul-betul Bapak Ibu-ibu kalau dipahami, dulu saya belajar tentang Renaissance ini, ya kan? Justru gereja-gereja menolak kemajuan. Gereja-gereja itu menolak ilmu kemajuan itu. Islamlah yang menerima, ya kan? Sains. Tapi di dalam Al-Quran memang tidak ada. 2 tambah 2, 4, tidak ada dalam Al-Quran. Bukan berarti tidak ada lalu salah. Ada sains. Jadi peradaban Islam, ilmu pengetahuan ada di situ. Ya. Ada namanya dulu buku-buku, ya, toko-toko Islam itu kan banyak yang dibakar. Ya kan? Ada masa kesultanan, ada. Ya kan? Jadi Islam pernah jaya. Cuman sekarang ini mungkin kita perlu agak lebih ekstra berjuang. Itu aja masalahnya sekarang. Nah, kata Ibnu Katsir, kembali kepada kajian kita, kabar gembira bahwa agama Islam itu akan dimenangkan sampai kapanpun. Walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak suka, lah pastilah tidak suka. Kalau ada kebencian-kebencian orang kafir itu di mulutnya, itu di hatinya lebih hebat daripada itu. Mengarutuk jantungnya mencari orang Islam itu. Walaupun ada dia bermuka manis, ya. Kadang-kadang dia baik-baik, tapi belum tahu karena dia belum berkuasa. Tapi ketika dia nanti berkuasa, cobalah cari di mana kira-kira yang minoritas umat Islam. Di situ banyak kezaliman. Itu menunjukkan Bapak Ibu ada perjuangan. Allah menunjukkan janjinya kepada kita, janji Allah itu pasti. Ya kan? Maka Rasulullah kalau bagi kita ya Nabi Muhammad SAW telah membawa agama yang benar, ya kan? Dan agama itu akan tetap selalu ada dan berkembang. Cuman kalau jaminan di Sumatera Barat memang tidak ada. Ya kan? Sumatera Barat ini sampai hari kiamat akan tetap Islam, tidak ada jaminan itu. Tapi Islam akan sampai ke pelosok negeri, ya. Makanya di Spanyol dulu sempat Islam jaya kan? Nah, sekarang kalau ada di Spanyol sekarang Islam berkemungkinan 2 saja. Kalau tidak imigrasi, kalau tidak pemain bola. Ya kan? Nah, kau bisa karena tidak dipelihara. Nah, menjaga Islam itu salah satu diantaranya mentradisikan ilmu keislaman. Ditanamkan kepada anak-anak kita tentang Islam. Jadi, penguatan semangat dakwah. Khususnya dalam menghadapi sekarang. Ya kan? Yang selalu digembor-gemborkan oleh Pak Haji, sekuler, plural, ideologi-ideologi yang masuk
semua agama sama, tujuan kita sama, tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Ya kalau sama ya pindah-pindah aja lah agama kan. Hari kini ke gereja, besok ke pura, besoknya ke masjid. Ya kan, kalau orang yang meyakini semua agama itu sama, kalau tidaklah kafir dia jadi murtad. Berarti dia keluar dari Islam. Karena Allah sendiri mengatakan inna dina indallahil Islam. Jadi keunggulan Islam itu harus diwujudkan satu dalam ketaatan. Nah, di sini banyak yang kanai wak gini. Mengaku Islam tapi tidak mau taat. Akhlaknya Islam. Ya kan? Maka ada teman-teman saya itu bilang kalau pergi dia ke London, ke Eropa, ketemu ajaran Islam tapi tidak ketemu umat Islam. Kalau pergi ke Indonesia, ketemu umat Islam tapi tidak ketemu ajaran Islam. Gitu ya. Nah, padahal Islam itu lembut, ya. Islam itu bersih. Ya kan? Makanya awal-awal itu sudah mengatakan itu. Ya ayyuhal mudatsir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir. Malah ada hadis mengatakan at-tahuru satrul iman. Nah, jangan pula tersinggung, Pak. Masa ayo di Eropa bersobok jo Islam? Jo ajaran Islam ketemu bersihnya, tapi akidah itu tidak ketemu di situ. Ya kan? Nah, itu. Bagaimana menghubungkan ajaran dengan agama? Jadi agamanya itu dicocokkan dengan ajaran, itu yang kita sandang kedua-duanya. Islamnya kita sandang, ajarannya juga kita sandang. Jadi niat kita untuk tadabbur ini dari awal hanya ingin memperbaiki diri. Kan tidak akan jadi mufasir guys ibu-ibu. Nah, jadi keunggulan Islam itu diwujudkan satu dengan ketaatan kita, diwujudkan dengan akhlak, diwujudkan dengan ilmu. Jadi ada kontribusi kita masing-masing lah. Ya kan? Yang dengan waktu, gunakanlah waktunya, yang punya tenaga, tenaganya, yang punya dana dengan dananya. Ya kan? Maka itu Allah ingin kita semua, ya kan, dengan diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran, difasilitasi dengan panca indera kita yang ada ini, Allah ingin kita semuanya selamat. Ya, Allah ingin kita selamat. Cuman karena ada dua hal, satu ada reward, ada punishment. Diberitahu hari ini bahwa ada neraka, ada surga, itu kan supaya awak mencari sesenantianya. Ya kan, supaya awak mencari, ya kan, mana yang surga, mana yang neraka. Pilihan itu ada bagi kita. Saya lihatkan ayatnya sebentar. Bahwa pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Oke. Surah Al-Insan ayat 1 dan sampai 3. Nih kata Allah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabil. Imma syakira wa imma kafura. Nah, ada poin pentingnya di situ tuh, Pak. Setelah kita diciptakan, prosesnya dari tetes mani bercampur, lalu Allah ingin mengujinya. Dengan ingin menguji, ya kan? Ada perintah, ada larangan. Ada dua itu. Kalau perintah di kerajaan pindah, kalau larangan di kerajaan ditinggalkan pindah. Ya kan? Dua itu saja. Ujian Allah itu, satu perintah, satu larangan. Untuk tahu perintah larangan itu difasilitasilah ada pendengaran, ada penglihatan. Dan ngalah perintah itu calilah, ya kan, supaya bisa ini jalannya. Inna hadainahu sabil. Ini kami tunjukkan jalannya.
namun tidak mengikuti jalan itu. Cuman kata Allah, manusia itu terbagi dua. Ada yang bersyukur, ada yang kafir. Ya kan? Nah, tadi sudah jelaskan kafaro, menutupi. Ini kafir. Ya kan, ada buku. Nah, kafir itu bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Inggrisnya kafir. Tapi itu diambil dari kafaro, menutup. Nah, orang yang tertutup hatinya dari hidayah itu namanya orang kafir. Petani tadi disebut sama Ustadz tadi kan? Petani itu karena dia memasukkan bibitnya ke dalam tanah lalu ditutupi. Ya kan? Maka disebutlah dia kafara. Gitu, dia menutup. Jadi kafir dalam konteks agama, orang-orang yang tertutup hatinya untuk Islam disebutlah kafir. Ada yang bersyukur, jadi kafir itu lawannya syukur. Ada agama dia syukuri gitu, ya kan? Nah, jadi betul-betul Allah ingin kita itu selamat. Buktinya selamat, ada Rasul yang diutus, ada Al-Quran yang diturunkan atau kitab setiap Nabi dan Rasul. Ada panca indera yang diberikan. Dengan mata kita bisa melihat, dengan telinga kita bisa mendengar, dengan hati kita bisa memahami. Itulah tujuan Allah sebenarnya untuk memenangkan agama ini. Oke, itu ayat yang ke-9. Baru nanti kita lanjutkan ayat yang ke-10 yang lebih dahsyat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Itu akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.